Bacaan dari Kitab Keluaran. Di tanah Midian, Musa biasa mengembalakan kambing domba milik Yitro, mertuanya, yang adalah imam di Midian. Sekali peristiwa, Musa menggiring kawanannya ke seberang padang gurun dan tiba di gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa melihat-lihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana dan menyelidiki penglihatan yang hebat itu. Mengapa semak duri itu tidak terbakar?" Ketika Tuhan melihat bahwa Musa menyimpang untuk memeriksa kejadian itu, maka berserulah Tuhan dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Musa menjawab, "Ya Allah." Lalu Tuhan berfirman, "Janganlah mendekat, tanggalkanlah kasut dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu adalah tanah kudus." Tuhan berfirman lagi, "Aku adalah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Musa lalu menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Lalu Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka meminta dibebaskan dari penindas-penindas mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun dan melepaskan mereka dari tangan orang Mesir." Ketika Allah mengutus Musa untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir, Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku menemui orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangku telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Siapakah namanya?' maka apa yang harus kukatakan kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Sang Aku." Lalu Allah melanjutkan, "Katakanlah kepada orang Israel itu, Sang Aku telah mengutus aku kepadamu." Firman Allah pula kepada Musa, "Katakanlah ini kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan demikianlah aku harus disebut turun-temurun." Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Jadi, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut.
mereka semua makan makanan rohani yang sama dan minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian terbesar dari mereka, maka mereka ditewaskan di padang gurun. Semua itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Maksudnya untuk memperingatkan kita, supaya kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat, seperti yang telah mereka perbuat. Demikian pula, janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semua itu telah menimpa mereka sebagai contoh bagi kita. Semua itu dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada zaman akhir yang kini telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa dirinya teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan sia-sia?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudari yang terkasih, kita sering menyaksikan ada banyak hal yang indah yang membuat kita kagum dan tertegun. Tetapi sayang, kadang hanya sebatas melihat dari jauh atau membaca buku, menonton lewat televisi, komputer, dan handphone. Akan lebih jauh menggugah emosi dan menggerakkan budi kita jika kita langsung mengalami pengalaman yang bagus itu atau menyaksikan keindahan yang membuat kita kagum. Misalnya, kita sering melihat Paus Fransiskus memimpin misa, memberikan khotbah lewat televisi atau lewat YouTube, dan kita bisa melihatnya dengan jelas. Tapi pada saat datang ke Jakarta, orang ingin ke Jakarta. Walaupun duduk jauh, tidak kelihatan, kecil sekali, tapi lebih menggugah hati, lebih mengagumkan. Demikian kalau kita melihat keindahan-keindahan alam juga, lewat gambar, foto, televisi, kita tidak puas, kita ingin langsung melihat dan menyaksikannya. Itulah pengalaman Musa yang tidak hanya puas dengan melihat dari jauh suatu fenomena yang aneh, semak berapi tetapi tidak terbakar. Musa mendekati semak tersebut untuk mencari tahu apa yang terjadi dan mengalami langsung dari dekat apa yang sesungguhnya dilihatnya. Ada apa di balik itu? Ada siapa di balik peristiwa itu? Ternyata fenomena alam yang luar biasa itu adalah epifani ilahi, penampakan Allah yang memanggil Musa untuk terlibat dalam karya Allah. Musa dipanggil untuk menjadi kudus sebelum pergi membawa pesan Allah yang maha kudus kepada umatnya. Musa dipanggil untuk memasuki tempat yang kudus dengan cara menanggalkan kasutnya, yaitu kehidupan sehari-hari dengan cara pandang manusiawi. Karena ia kini berada di tempat kudus, maka ia harus tanggalkan pikiran itu, kehidupan itu. Ia harus berjumpa dengan Allah dan membuka pikiran itu untuk mendengarkan dan fokus hanya pada Allah. Hasil perjumpaan langsung dengan Allah tersebut adalah pengalaman akan kebesaran Allah yang penuh belas kasih pada umatnya. Dan setelah itu Allah meminta Musa untuk menjadi utusan menguduskan bangsa Israel dengan cara membebaskan dan dari penderitaannya, supaya mereka menjadi umat yang kudus dengan beribadah kepada Allah yang kudus. Saudara-saudari yang terkasih, pada masa pandemi yang lalu banyak usaha yang bangkrut, tapi banyak juga usaha yang maju. Alkisah usaha sepasang suami istri yang giat ke gereja, giat juga membantu ke gereja, bangkrut pada masa pandemi. Orang bertanya, apa salah mereka? Bukan soal salah mereka. Untungnya mereka percaya pada Tuhan yang maha baik yang akan memberi jalan. Sekalipun usaha yang dijalaninya tutup, tapi mereka berusaha keras hingga berjualan makanan dan usaha-usaha lain yang halal. Dan ternyata ia mengalami pandemi justru membawa berkat. Mereka kini justru terlibat dalam usaha ekspor tanaman dan barang kerajinan. Bagi orang beriman, kesulitan bukanlah hukuman Allah, tetapi batu loncatan untuk mematangkan iman dan menjadi berkat bagi masa depan yang lebih baik. Bagi orang yang berdosa, peristiwa negatif bisa dianggap sebagai hukuman karena merasa dikejar-kejar oleh dosa. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mau mengubah pandangan keliru yang ada pada saat itu, bahwa kecelakaan, kemiskinan, dan penderitaan adalah kutuk dari Allah. Bukan. Maka pada saat orang mengira bahwa orang-orang yang dibunuh oleh Pilatus saat menunaikan ibadahnya dan yang ditimpa bangunan bait Allah yang sedang direnovasi
adalah akibat dosa. Kata Yesus, bukan. Sebagian orang pada waktu itu menganggap diri baik dan benar, hingga tak perlu bertobat, karena hidupnya sudah merasa senang dan berkelimpahan. Yesus mengingatkan mereka, jika mereka tidak bertobat, mereka juga akan binasa dengan cara seperti yang mereka yakini. Yang penting adalah bertobat dan berbuah. Pertobatan adalah kehidupan yang berbuah. Pertobatan adalah kehidupan yang membawa berkat bagi orang lain. Orang perlu bertobat karena mandul, tidak berbuah. Hidupnya untuk diri sendiri, tak bisa dinikmati oleh orang lain. Dalam 3 tahun seharusnya pohon ara sudah berbuah, tapi ternyata tanahnya, entah tanahnya tidak subur, entah akarnya tidak berkembang sesuai dengan harapan, entah pohonnya, kualitas pohonnya yang jelek, tidak berbuah. Maka seharusnya kalau 3 tahun tidak berbuah, memang harus ditebang, karena bisa jadi sia-sia, tidak akan menghasilkan buah untuk selanjutnya. Peristiwa ini mengingatkan kita akan ajaran Yesus tentang pokok anggur yang benar. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Yohanes 15:4-5. Orang perlu dipupuk agar dapat berakar pada Yesus. Dalam Yesus ada berkat, ada energi untuk menghasilkan buah. Maka peristiwa tentang pohon ara ini mengingatkan juga lembaga-lembaga beasiswa yang mengatakan ada batas seseorang diberi beasiswa. Saat seseorang yang diberi beasiswa belum lulus, lembaga itu berkata, selesai, tidak selesai 4 tahun. Dia bilang, beri kesempatan setahun lagi, kata pastor mahasiswa. Tidak, uang itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Karena kalau sudah tidak selesai, diberi kesempatan setahun, 5 tahun, belum juga lulus. Dia bilang, potong, tidak usah diberi lagi. Berikan beasiswa tolong berikan kesempatan lagi setahun. Ternyata setahun yang harusnya diberikan kepada orang lain yang membutuhkan, yang bisa berpotensi berhasil, tidak dapat karena diberikan kepada orang yang tidak lulus-lulus. Itulah rahmat dan berkat diberikan kepada kita. Tetapi apakah rahmat dan berkat itu berbuah dalam diri kita? Jangan sampai ada orang yang menantikan rahmat yang sama. Ketika diberi rahmat dan kepercayaan yang sama, bisa jadi orang ini berbuah berlimpah. Saudara-saudari yang terkasih, masa Prapaskah adalah masa untuk mendekati Tuhan di tempat yang kudus dengan melepaskan kasut hidup sehari-hari, yang adalah penting juga. Tetapi ketika kita berada di tempat kudus, memasuki tempat kudus, bersua dengan yang kudus, kita melepaskan segala urusan itu agar fokus pada Tuhan yang bersabda. Agar kita fokus bukan dengan pikiran kita sendiri, tetapi membawa persoalan hidup dengan apa yang Tuhan kehendaki. Hingga hidup kita yang biasa menjadi luar biasa. Hingga hidup kita yang biasanya untuk diri sendiri bisa dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan orang. Itulah hidup yang berbuah. Itulah hidup yang diharapkan oleh Tuhan. Maka ketika kita masuk gereja, kita mengambil air suci, membuat tanda salib yang mengingatkan kita akan pembaptisan kita atau akan pembaptisan yang akan kita terima. Tetapi juga menjadi simbol kita melepaskan kasut kita ketika kita memasuk. Kita membersihkan diri kita untuk memasuki gereja ini, bersua di tempat yang kudus, melepaskan kasut hidup sehari-hari. Kita ini adalah pohon ara di hadapan Tuhan. Bagaimana seandainya Tuhan datang hari ini, mau mencari buah-buah dari hidup kita, dari pertobatan kita? Apakah Tuhan mendapatkannya? Ataukah Tuhan akan kecewa dan berkata,
tebanglah dia, anyahkanlah orang ini karena tidak berguna. Gereja sebagai pengurus pohon ara dari Kristus sendiri, pemilik pohon aranya, gereja memohon kepada Tuhan masa khusus, masa tobat, masa prapaskah, yaitu masa pemupukan, agar berkat yang ditanam oleh Tuhan pada pohon kehidupan kita dapat berbuah seperti diharapkan. Tuhan memberi waktu kepada kita pada masa prapaskah ini untuk memupuk diri kita melalui sakramen-sakramen, melalui kegiatan-kegiatan rohani, melalui sakramen rekonsiliasi, melalui doa dan tapa, pantang dan puasa, amal dan kasih, agar hidup kita sungguh berbuah, sehingga Tuhan ketika datang bersyukur karena mendapatkan buah dari kehidupan kita. Semoga saat datang pada Paskah nanti, sungguh Tuhan menemukan buah-buah dari kehidupan kita, hingga kita pun seperti Musa siap diutus menjadi berkat bagi sesama karena hidup kita berbuah. Kata Yesus, barang siapa tinggal di dalam aku, ia akan berbuah banyak.